Terima kasih Pak Chandra. Suara saya jelas ya Pak Chandra, tadi waktu cek sound kurang Ya, jelas. sekarang sudah lebih baik Ibu. Baik, saya langsung share screen ya. Iya, baik, silakan. Baik. Ya, sesuai temanya ya Pak Chandra, judulnya kan revitalisasi, betul ya? Iya Ibu. Jadi harapannya walaupun ini pembicara ketiga, semua harus menjaga tanda-tanda vitalnya atau jangan ngantuk. Betul ya Pak Bambang, Bu Eri? Jangan ngantuk. Mohon izin Pak Bambang, Bu Eri, Pak Vincent, juga narasumber lainnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. It's privilege ya, atau ini merupakan suatu kebanggaan, kesyukuran untuk saya bisa bertemu dengan tentunya Desa Panggung Harjo yang luar biasa, juga para mitra, narasumber, peserta, moderator dan sebagainya. Untuk kali ini memang hebatnya panitia ya, juga kepiawaian moderator. Ini terus terang, Pak Bambang, Bu Eri itu nggak pernah ngobrol loh dengan antara kita bertiga, ya. Tetapi materinya kok sudah sehati ini. Ini tanda-tanda harus nulis paper bareng Pak Bambang, Bu Eri, karena ini flow-nya sangat betul-betul merajut. Ya, judulnya juga merajut begitu ya. Jadi ini memang betul-betul merajut. Kalau tadi Pak Bambang itu menceritakan tentang filosofi, kemudian lebih ke semangatnya dan sebagainya, dan itu sangat penting. Kemudian dilanjut ya. Jadi ini maraton, estafetnya set ke Bu Eri, bercerita tentang sistemnya secara makronya. Nah, saya kok ya kebetulan ini tentang model gotong royongnya Bu Eri, Pak Bambang. Jadi ini modelnya talking about bisnisnya. Jadi apakah bisnis gotong royong itu pure bisnis atau bisnis yang hanya jualan kemudian profitnya berapa, hanya seperti itu atau seperti apa? Jadi ini sehingga di sini judulnya adalah harus tetap semangat karena akan banyak tem-tem baru, karena desa itu tadi sudah disampaikan Pak Bambang dan Bu Eri itu klasik ya, tidak akan deso ditelan zaman ya. Justru sekarang dengan adanya pandemi Covid, kita justru mempunyai kewajiban untuk mendidik dunia bahwa makanya kalau hidup tuh kayak wong deso, rasa kayakan pola, rasa kayakan gaya ya, harus rendah hati, dekat dengan alam, sustainability tadi disampaikan. Sehingga di sini ada judul yang ini merupakan salah satu model gotong royong yang sudah diimplementasikan di Yogyakarta, yaitu Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2R Tetrapreneur. Inovasi kebaruan gotong royong. Jadi gotong royong itu kita barukan, bukan new ya, tetapi dibarukan. Dan kewirausahaan desa sebagai ikonik global. Jadi di sini ada banyak misi kita bersama, bagaimana gotong royong kewirausahaan desa itu arahnya itu bukan hanya jual beli, bukan hanya pengentasan kemiskinan. Itu jangka pendeknya. Jangka jauhnya atau visionernya, ini desa harus visioner. Kenapa? Semua ada di desa. Sehingga arah kita itu justru global. Make it iconic. Gitu, ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Rika Fatima, PL, STMSC, PhD, itu PL itu bukan gelar ya, itu Panjaitan Lanovara, nama almarhum ayah dan suami saya. Ini beberapa pengalaman, kemudian pendekatan, kajian dan sebagainya. Silakan siapapun yang ingin bekerja sama, berkolaborasi, sangat dinantikan. Ini salah satu tujuan kenapa kita sering ada forum-forum seperti ini supaya gotong royongnya semakin luas begitu. Kemudian saat ini saya di UGM ya. Ini perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Karena kalau Pak Bambang, Bu Eri udah terkenal, saya harus mengenalkan diri ya. Tahu diri kok. Ya. Jadi harus kenalkan. Jualan ini, Bapak, Ibu, ini jualan juga. Jadi kewirausahaan itu nanti kita akan bedah bahwa kewirausahaan itu bukan hanya bisnis jualan, tetapi kewirausahaan itu adalah in every aspect. Dimanapun kita berada, jadi ibu rumah tangga, jadi guru, jadi anak, apalagi jadi bisnismen dan sebagainya, itu semangatnya harus entrepreneur. Nah, definisi ini yang belum begitu banyak yang memahami. Saat ini saya bertugas di Task Force di Program Wirausaha Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan UGM, sehari-harinya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Selain itu juga alhamdulillah dipercaya sebagai konseptor dan tenaga ahli untuk G2R Tetrapreneur di sekretariatnya di Pemda DIY. Nanti kita akan bicara lebih banyak di situ. Agak sedikit ngebut 21 slide 15 menit, artinya 1 slide 1 menit ya. Yang ini 1 detik, jelas orang cuman ini ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian nanti kita mohon maaf saya mundur dulu. Cukup ringkas ya karena waktu yang diberikan. Jadi kita akan menyamakan dulu skop pembicaraan kita, sama dulu ya. Dan tadi saya lihat di Q&A yang kebanyakan yang ditanyakan, insya Allah tercover di pendahuluan ini. Benar atau tidak? Kalau iya berarti kita energinya sama ya. Kemudian kebaruan, nanti kita akan bicara tentang kebaruan seperti apa. Setelah itu kita akan masuk ke modelnya. Kemudian penutup. Yang saya yakin model ini sudah diimplementasikan oleh 2 narasumber berikutnya ya. Baik. Yang pertama, tadi disampaikan ya kalau tidak salah di slide-nya Bu Eri. Udah bergerak tapi sendiri-sendiri. Nggak tahu ya Bu Eri suka banget ya sendiri-sendiri begitu. Sehingga di sini ada fenomena, dan ini fenomena yang harus kita perhatikan, bahwa kekuatan Indonesia itu di bangsa atau di masyarakatnya, di orangnya, sehingga tadi disebutkan Pak Bambang, Bu Eri, modal manusianya. Jadi ini yang perlu betul-betul diperhatikan, walaupun sudah banyak yang tahu, tetapi implementasinya belum. Keberagaman kecil-kecil yang belum besar-besar. Desa ada 74.000 sekian, mungkin sekarang sudah 80 sekian. UMKM sudah dari laporan dari Kementerian UMKM-nya sendiri 99,9% bergeraknya itu oleh UMKM. Kemudian suku budaya tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Eri ya. Ini nggak ada negara lain yang seperti ini. Beneran, silakan cek, nggak ada negara seperti ini. Artinya kita itu negara dalam negaranya lagi itu ada begitu ya. Tetapi itu dia kecil-kecil yang belum besar-besar. Kemudian setelah itu kekuatan kecil yang tadi itu pengukurannya atau aturan mainnya itu ngikut yang besar-besar yang cuma 1%. Mungkin ini sudah sering kita dengar, tetapi that's the fact. Faktanya itu seperti itu, ya. Sehingga di sini ilustrasi saya ambil dari source-nya ya. Timbangannya nggak imbang. Anak SD kok disuruh ujian dengan soal yang sama dengan mahasiswa. Itu kan secara logika juga sudah kita pahami not fair. Kemudian yang kedua, adanya pandemi COVID. Di setiap bencana yang ada, saya yakin di agama manapun itu pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Karena bumi ini diciptakan untuk kebaikan manusia, itu sudah menjadi fitrahnya, ya. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru mengembalikan fitrah bisnis yang memanusiakan manusia. Selama ini nggak dimanusiakan. Oh enggak, bukan begitu ya. Hanya tidak masuk dalam bisnis prosesnya. Buktinya begitu pandemi COVID-19 hit ya, spread begitu secara global, tiba-tiba bisnis prosesnya berganti semua. Oh nggak dari kemarin, kok harus nunggu COVID? Ya kan? Ini kan sesuatu yang sebetulnya sudah bisa dari dulu. Oh nggak dari kemarin, begitu. Jadi ini justru mengembalikan fitrah bisnis yang memanusiakan manusia. Itu harus sepakat ya. Saya rasa itu juga yang sering ditanyakan di Q&A dan juga selaras dengan apa yang disampaikan Pak Bambang dan Bu Eri. Kita masuk kebaruan. Kalau itu faktanya, secara pastinya ada banyak fakta yang lain, tetapi secara garis besar, kalau itu faktanya, kita lihat kebaruannya seperti apa. Yang kita ada apa, dan itu mari kita barukan. Yang pertama kita bandingkan, ini hanya sekedar perbandingan, kita ambil yang baik-baik ya. Kalau membandingkan itu lihat baiknya, kalau buruknya nggak habis-habis ya. Jadi kita lihat baiknya, kita membandingkan antara negara Korea dengan Indonesia. Ini saya bandingkan side by side ya. Tahun 1970 Korea itu masih poor country. Kita sudah negara berkembang ya, berkembang terus sampai sekarang. Jadi sudah maju deh, tetapi majunya juga ya nggak usah dibahas ya. Jadi Semaul Undang itu 170 itu dicanangkan. Karena apa? Karena berbasis Korea merupakan negara miskin. Itu tahun 170 mereka baru mencanangkan yang tadinya nggak ada menjadi ada. Take note 1970. Kita lihat ke sebelahnya ya. Gotong royong, nanti mungkin ini silahkan diverifikasi, saya yakin Pak Bambang, Bu Eri juga memiliki literatur yang sama. Ini saya hanya nyari secara populer ya di engine mencari.
Gotong royong itu di Indonesia sudah ada sejak 2000 BC, before century, sebelum Masehi. Ini memang dinosaurus benar ini ilmu gotong royong ini. Jadi saya sepakat tadi disampaikan Bu Eri. Ini bukan dari rujukan mana-mana, ya kita ini rujukannya, ya. Tetapi yang membuat berbeda, gotong royong itu adalah the forgotten asset dalam tanda kutip ya. Mungkin dalam kepemimpinan, kebudayaan sosial, gotong royong masih kuat. Ya, mungkin walaupun terkikis dan sebagainya, tetapi itu masih ada. Dan itu bisa kita bandingkan dan kita bisa diskusikan di lain waktu. Tetapi dalam ekonomi, saya nggak tahu kenapa ya, gotong royongnya Indonesia kalau secara guyon begitu ya, kalau lagi susah, kalau lagi sedih, merana, itu tiba-tiba gotong royong. Ayo saya bantu, tapi giliran nanti ada uangnya, mau sejahtera, tiba-tiba wekku, mau orang meneng, diem aja. Itu aneh bin ajaib ya. Orang itu di mana-mana kalau sudah enak, sudah sejahtera, justru tambah oh udah kelihatan uangnya, yuk kita rapatkan barisan ya. Kalau ini enggak, ada uangnya, sendiri-sendiri. Itu guyonnya, tetapi itu faktanya. Sehingga ketika Semaul Undong masuk ke Indonesia tahun 2008, terutama di DIY, itu merupakan awakening the asset. Kalau tadi dilupakan, maka di sini dibangunkan, Indonesia, kita masuk loh pakai namanya Semaul Undong atau gotong royongnya Korea. Nah, di situ baru kita sadar, biasa ya, kita kan sadar kalau udah dicaplok orang ya. Sehingga maaf, Bu Rika, reminder pertama 5 menit ya Bu ya. Sudah 5 menit, oke, baik. Tinggal 5 menit Ibu, tinggal 5 menit. Siap, 21. Ya, baik. Setelah itu awakening aset, kemudian global gotong royong ini kemudian dicanangkan tahun 2017, kemudian sampai ke bawah. Kalau begitu saya akan run through saja. Terima kasih sudah diingatkan, nggak terasa ya ternyata. Ini kebaruan yang lain. Kalau kita sudah punya kebaruan gotong royong, kita barukan juga pergerakan kita. Tadi sudah ada digambarkan oleh Pak Bambang dan Bu Eri. Di sini kita akan melihat gerakannya itu dari bawah, bagaimana UMKM jangan sendiri-sendiri masuk ke BUM desa. BUM desa itu menjadi kekuatan desa. Desa itu harus berwirausaha. Wira itu pahlawan, usaha itu usaha. Artinya birokrasi, peraturan, kebijakan itu juga harus kewirausahanya jalan. Itu harus juga diperjuangkan ya, karena sistem atau lingkungan dari bisnis dari kewirausahaan itu tidak hanya bisnis. Kewirausahaan itu bukan bisnis, sehingga harapannya Pemkab maju, kemudian naik ke Pemda, pemerintah RI, kemudian ini ada tangan-tangannya banyak gitu ya, kita menggenggam dunia, ikonik global. Jadi global gotong royong tetrapreneur itu apa? Ini karena waktunya tidak cukup, maka ini sekedar saya tampilkan, toh ini juga akan di-share ulang ya di channel yang lain, sehingga bisa dipelajari lagi. Intinya adalah di kota ini adalah konsep kuncinya. Tetra 1, penciptaan rantai, tadi saya lihat di Q&A, rantai manfaat yang tertutup. Berdayakan lingkungan sendiri dulu. Ngambil itu kalau bisa usahakan secara sadar ngambil dari tetangganya, apanya, kalau nggak bisa ya dibina dan seterusnya. Kemudian ada pasar non-kompetisi. Anak SD jangan suruh langsung ngerjakan soal dari universitas. Ada pasar non-kompetisi yang siap menerima. Di sini peran dari industri dan sebagainya. Kemudian baru setelah 1-2 masuk ke pasar kompetisi, baru kemudian kita branding. Pembahasan branding itu banyak. Sehingga dengan adanya model gotong royong tetrapreneur ini yang mengglobal, kita akan betul-betul bisa melaksanakan step by step, dan ini nggak cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun ya, ini seterus-terusnya, sehingga nanti akhirnya merek kita itu seperti Semaul Undong contohnya ya, kita punya merek yang sama untuk Indonesia. Dan ini secara exposure untuk global gotong royong ini sudah sering dibahas di forum-forum internasional, bahkan bertemu dengan Mbak Kim Moon, salah satu mantan sekretaris PBB, juga di samping itu ada Ifat, saya yakin Bu Eri lebih dekat ke sana ya. Kemudian bagaimana Koran Nasional di Korea juga meng-highlight bahwa global gotong royong ini juga merupakan satu gerakan yang bisa diadopsi oleh semua bangsa. Ini luar biasa, membanggakan. Kemudian untuk exposure nasional juga dengan Kementerian Desa ya, walaupun ini masih dalam tahap kajian akademis dan sebagainya, tetapi ini terus bergerak. Kemudian untuk di Jogja Istimewa bahkan sudah eksekusi ya, karena itu istimewa ya, langsung eksekusi, birokrasinya betul-betul berwirausaha ya birokrasinya, sehingga di sini langsung dicobakan sebagai salah satu program unggulan Pemda DIY dengan menggunakan dana istimewa. Silakan ini di subscribe, sehingga di situ nanti kita akan bisa mensosialisasikan
ilmu-ilmu dari G2R Tetrapreneur itu seperti apa. Mungkin sebelumnya, sebelum penutup ya, kalau yang ini model tetrapreneurnya ya, Bapak Ibu, sehingga silahkan bisa di link di YouTube Ditmawa ya, dengan UGM. Model tetrapreneur itu juga bisa berdiri sendiri, bukan hanya untuk desa, tetapi juga bisa untuk acuan-acuan kewirausahaan UMKM. Kemudian penutup, izinkan saya ingin mengusulkan suatu draft, karena saya tidak ingin secara pribadi, saya yakin semuanya juga ada semangat seperti itu. Bagaimana forum kongres ini betul-betul kongres yang bukan hanya nanti outputnya itu sekedar wacana, pemikiran dan sebagainya, tetapi juga ada satu momen, dan ini momen sejarah. Kenapa? Tahun 2020 itu angka yang cantik ya, tetapi kecantikan itu diisi dengan berbagai macam cobaan ya untuk bangsa ini, sehingga saya rasa desa itu harus ada deklarasi desa Indonesia ya. Yang pertama, kami desa Indonesia bersyukur dan berjanji untuk melindungi tanah tumpah darah Indonesia beserta isi dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya dan hanya untuk kemaslahatan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Titik. Ya, bersyukur dan berjanji ya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari hanya sekedar kekuatan manusia yang mortal ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah bersyukur, kami desa Indonesia bersatu padu dalam apa? Ekonomi, sosial dan budaya melalui apa? Inovasi visioner. Jangan cuma jual beli hari-hari tok, tapi visioner dalam tatanan menjemput rezeki, nggak usah korupsi, nggak usah iri tetangganya dapat apa proyek dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan ikhlas, amanah dan takzim, rezeki itu akan sudah ada tempat-tempatnya. Dan yang ketiga, setelah bersatu padu, baru kita bergotong royong. Kami desa Indonesia bergerak bergotong royong dalam ilmu. Jadi ilmu itu bukan miliknya Pak Bambang, bukan miliknya Bu Eri, tetapi ilmu di setiap niat, keputusan, serta tindakan. Niat, keputusan, tindakan. Itu harus satu gerakan begitu dari hulu hingga hilir demi memartabatkan kedaulatan rakyat yang mandiri dan berwibawa baik secara lokal, nasional hingga global, merdeka ya. Ya, merdeka. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin kurang berkenan. Pastinya setelah ini diskusinya bisa menjadi lebih realisasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika atas paparannya gotong royong. Baik Bapak Ibu, kita akan masuki sesi tanya jawab yang pertama. Baik Ibu Rika, bisa langsung melanjutkan? Ya, diingatkan kalau terlalu lama saya kuat loh ngomong 3 hari 3 malam. Ya. Satu tanggapan saja Bu terkait tadi. Kalau ngomong merdeka itu bisa lean iso ya. Baik, untuk permodalan. Tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan Bu Eri ya, melengkapi saja. Di sini saya catat ada 4 ya, lebih kurang ada 4. Saya yakin ada banyak. Yang pertama, selain bank ya, permodalan kan identiknya dengan bank. Selain bank, yang pertama ada crowdfunding. Apalagi di era digitalisasi ini, crowdfunding itu sudah di mana-mana. Bahkan guyonnya anak SD aja sudah bisa buat berdagang, sekedar jual beli tanpa modal, tanpa apapun. Ada dropshipping dan sebagainya. Nggak punya barang juga tetap aja udah bisa melakukan jual beli seperti itu. Kemudian yang kedua, penyertaan modal dari BUMDes. Karena kita wacananya adalah desa, di BUMDesa itu ada satu strategik ya, kebijakan strategis yang itu bisa akses ke dana desa dan itu bisa dimasukkan sebagai penyertaan modal desa, modal BUMDes. Kemudian turun menjadi unit-unit usaha di bawah BUMDes, dan unit-unit usaha ini bisa bentuknya koperasi, bisa CV, bisa dan sebagainya dan macam-macam seperti layaknya unit-unit komersil lainnya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan Bu Eri, kemitraan dengan saudara, dengan rekan atau dengan angel investor. Itu banyak. Saya memberikan jawaban saya keyword-keywordnya ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa langsung browsing di era keterbukaan ini. Ininya apa sih? Tetapi dengan keyword itu kan akan mempercepat Bapak Ibu mencari sumber-sumber rujukan. Kemudian yang keempat, instrumen financing lainnya selain bank. Yang pertama
instrumen seperti kalau di syariah itu ada wakaf, sodakoh, dan sebagainya. Dan saya yakin di agama lain juga ada ya dana-dana kemanusiaan dan seperti itu. Wakaf atau dana abadi itu kalau bahasa internasionalnya endowment atau dana abadi. Nah, itu juga bisa dipergunakan. Kalau merujuk Badan Wakaf Indonesia ini juga belum teroptimalisasi ya, karena seharusnya dengan jumlah muslim yang paling banyak begitu ya di Indonesia harusnya sudah nggak ada kemiskinan harusnya ya, sehingga ini menjadi catatan mungkin kurang aksesnya, kurang diberdayakan. Kemudian ada microfinancing seperti tadi ada kita bisa merujuk dari Profesor Yunus ya dengan social business-nya, bagaimana kalau di Indonesia ada gandeng, di Jogja ada gandeng renteng, jadi bagaimana meminjam itu atas nama komunitas ada 7 orang dan sebagainya, kemudian 7 orang ini sebagai penjamin, begitu. Jadi ada kultur sosialnya di situ. Kemudian tadi hanya menambah sedikit yang Pak Bambang dan Bu Eris juga sudah sampaikan, rantai pasok itu kalau di model G2R Tetrapreneur itu sudah menjadikan bisnis itu dalam kewirausahaan, bisnis itu kan supply dan demand. Supply-nya itu ada di desa sebetulnya. Nah, sehingga kalau bisa desa itu menciptakan rantai manfaat tertutup, closed loop benefit. Kenapa? Karena semua ada di desa. Sehingga nanti harapannya desa itu menjadi pusat ekonomi Indonesia. Sehingga nanti kebalik, justru bukan fenomena yang baru lulus mau cepat-cepat ke luar negeri kemana, ini cepat-cepat balik ke desa. Kenapa? Karena di situ center of life-nya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya rantai pasoknya ciptakan di situ, muter-muter di situ aja. Satu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Bu Eri. Oke, nih nilainya sudah bagus, gotong royong udah jalan, dilempar ke pasar, bukan solidaritas ya Bu Eri, ke pasar kapitalis. Karena itu di Tetra 2 itu kalau sudah dididik pelaku usahanya, dididik juga pasarnya. Ini seharusnya saya berharap di partisipan ini ada pihak-pihak industri yang juga hadir, yang mereka bukan hanya menggelontorkan CSR-nya, tetapi juga desain bisnis mereka juga ada pasar non-kompetisinya. Artinya produk-produk dari desa, produk-produk UMKM, itu masuk tanpa syarat, tanda kutip ya, tanpa syarat artinya ya wajar kalau banyak yang kurang. Orang modalnya juga hari ini dipakai, besok harus untuk makan dan sebagainya. Nah, penciptaan pasar non-kompetisi ini harus kita canangkan di Indonesia, ini belum ada di seluruh dunia. Ya, ini bagaimana kita bisa dan harusnya bisa. Mungkin itu Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra. Saya 3, tadi sudah banyak sekali disampaikan secara komprehensif oleh Pak Bambang, juga hari ini semangat provokasinya luar biasa ya. Jadi ikut gimana gitu ya. Yang pertama, sadar dan kembali bahwa kita ini manusia, itu harus perlu digarisbawahi. Artinya, dari sekian banyak manusia yang diciptakan, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Kita mempunyai akal dan kita punya nurani. Itu merupakan modal sosial yang disampaikan oleh Bu Eris, yang itu seharusnya tidak dilihat sebagai the third one, ya, pilihan ketiga. Justru itu kebalik, kalau manusianya sudah genah, manusianya beres, itu jalan sendiri. Jangan meremehkan kekuatan dari manusia. Yang kedua, deklarasi Desa Indonesia tadi mohon titip kepada panitia, pihak penyelenggara, ataupun mungkin dari pihak pemerintah yang melihat dan sebagainya, untuk betul-betul kita deklarasikan bersama. Jadikan momen 2020 ini menjadi momen kebangkitan dari desa, bahwa ekonominya Indonesia itu adalah ekonomi desa. Desa bukan didefinisikan menjadi wilayah, tetapi desa itu adalah jati diri dari Indonesia. Artinya di situ ada alam, di situ ada manusia, di situ ada budaya yang terajut dengan sangat baik. Sehingga deklarasi Desa Indonesia ini intinya adalah yang pertama kita bersyukur sebagai negara yang berketahanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua kita bersatu. Kalau sudah bersyukur artinya kita sudah bersih. Kemudian kita bersatu, jangan sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau sudah bersatu ya jangan diem, harus confidence kata Bu Eri. Harus bergerak. Kemana? Ke global, nggak usah bangga. Kalau ngalahkan tetangganya, desa itu nggak dapat, aku dapat, nggak usah bangga. Ya, jadi kita arahkan ke global. Kemudian yang ketiga, ditunggu kolaborasinya, begitu. Itu saja Pak Chandra, ditunggu kolaborasinya dengan G2R dan apa yang tidak.